Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang 10 keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Nikmat terbesar yang patut kita syukuri adalah ketika dipilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Berkat Rasulullah, Nabi yang paling mulia, kita pun menjadi umat paling mulia di antara umat-umat yang lain. Bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi banyak keistimewaan. Berikut 10 keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik. Sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. 2. Umat yang pertama masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kita, Muhammad SAW dan umatnya adalah umat yang terakhir dan yang paling pertama pada hari kiamat. Kami adalah orang yang pertama masuk surga." 3. Umat yang tidak sepakat dalam kesesatan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku, umat Nabi Muhammad, atas kesesatan." HR At-Tirmizi. 4. Allah memaafkan umat Nabi Muhammad dikala lupa. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang terbersit di dalam hati selama belum diucapkan maupun dilakukan." Kemudian di hadis yang lain beliau bersabda, "Dimaafkan untuk umatku akibat tersalah, tak sengaja, terlupa, dan terpaksa." HR Al-Baihaqi. 5. Allah memberi umat Nabi Muhammad pahala 2 kali lipat. Sesungguhnya perumpamaan kalian dibandingkan orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti seseorang yang mempekerjakan para pekerja yang dia berkata, "Siapa yang mau bekerja untukku hingga pertengahan siang dengan upah 1 kirot?" Maka orang-orang Yahudi melaksanakannya dengan upah 1 kirot per 1 kirot. Lalu orang-orang Nasrani mengerjakannya dengan upah 1 kirot per 1 kirot. Kemudian kalian mengerjakan mulai sholat asar hingga terbenamnya matahari dengan upah 2 kirot per 2 kirot. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani marah seraya berkata, "Kami yang lebih banyak amal namun lebih sedikit upah." Lalu orang itu berkata, "Apakah ada yang aku zalimi dari hak kalian?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Orang itu berkata, "Itulah karunia dariku yang aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki." HR Al-Bukhari dan Muslim. 6. Mendapat syafaat besar dari Nabi Muhammad. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku disuruh memilih antara setengah umatku akan dimasukkan ke surga dengan diberi syafaat. Maka aku memilih syafaat, karena sesungguhnya syafaat lebih mencakup dan lebih mencukupi." Bagaimana pendapat kalian? Apakah ia hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa saja? Tidak, akan tetapi ia diberikan juga terhadap orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang banyak kesalahan. 7. Umat Nabi Muhammad dapat memberi syafaat kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Wahai Rabb kami, mereka selalu berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, dan berhaji bersama kami." Maka dikatakan kepada mereka, "Keluarkanlah orang-orang yang kalian ketahui." Maka bentuk-bentuk mereka hitam, karena terpanggang api neraka.
Kemudian mereka mengeluarkan begitu banyak orang yang telah dimakan neraka sampai pada pertengahan betisnya dan sampai kedua lututnya. Kemudian mereka berkata, "Wahai Rob kami, tidak tersisa lagi seorang pun yang telah Engkau perintahkan kepada kami." HR Muslim. 8. Umat Nabi Muhammad masuk syurga dengan wajah bersinar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena bekas air wudhu." HR Al-Bukhari. 9. Umat Nabi Muhammad tidak mendapat siksa pada hari kiamat. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umatku ini umat yang disayangi. Ia tidak disiksa pada hari kiamat. Siksaannya ada di dunia berupa fitnah, gempa, dan pembunuhan." HR Abu Dawud dan Al-Hakim. 10. Dari umat Nabi Muhammad akan diutus para pembaharu. Sesungguhnya Allah membangkitkan bagi umat ini dalam awal setiap 100 tahun orang yang akan memperbaharui agama mereka. HR Abu Dawud. Demikian keistimewaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah karena menjadikan kita sebagai umat beliau. Maka perbanyaklah sholawat kepada beliau, teladani akhlaknya, dan hidupkan sunnahnya. Semoga kelak kita dikumpulkan di surga bersama beliau. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.